Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita insyaallah akan melanjutkan kajian memahami makna bacaan salat. Kali ini kita akan membahas makna bacaan di dalam sholat pada saat duduk di antara dua sujud. Namun kita tambahkan faedah, selain bacaan juga ada gerakan duduk yang disunnahkan. Ada penjelasannya insyaallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Ketika duduk di antara dua sujud, disunnahkan untuk duduk iftirash. Nah, di layar Anda bisa melihat ilustrasinya, ya. Ada gambar di situ, dan bagian kepalanya terpotong. Nah, karena memang terkait dengan hukum gambar makhluk bernyawa, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-suratu ar-ra's. Fa idza quti'atis surah fa idza quti'atir ra's fala surah. Gambar makhluk bernyawa yang terlarang adalah ketika mengandung kepala. Ketika bagian kepalanya terpotong, maka dia bukanlah gambar yang terlarang. Nah, ini saya ambil ilustrasinya dari internet. Saya lupa menyebutkan sumbernya, ya. Kita bisa melihat di tampilan itu jilsatul iftirash, duduk iftirash. Nabi SAW bersabda, wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Wa kana, dan Nabi SAW yafrishu, membentangkan rijlahul yusra, telapak kaki kiri. Ya, telapak kaki kiri itu dibentangkan, dihamparkan untuk diduduki. Nah, wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanan. Nah, itu dilihat. Hadis ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Nah, dan ada catatan di sini bahwa hukum asal semua duduk dalam sholat adalah iftirash. Itu asalnya. Defaultnya itu adalah iftirash. Sesuai dengan hadis Wa'il bin Hujr. Ya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan duduk dalam posisi yang berbeda. Duduk tawarruk, duduk ik'a misalkan. Ya. Nah, kemudian untuk duduk di antara dua sujud boleh dengan duduk yang disebut dengan duduk ik'a. Nah, bisa dilihat ilustrasinya, gambarnya duduk ik'a seperti itu, ya. Jadi kedua telapak kaki itu ditegakkan, kemudian diduduki tumitnya sebagai tumpuan. Baik. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, an Tawus qulna li Ibni Abbas fil ik'a 'alal qadamain. Dari Tawus, seorang tabi'i, qulna li Ibni Abbasin fil ik'a. Kami berkata kepada Ibnu Abbas tentang duduk ik'a 'alal qadamain, yang menduduki dua telapak kaki. Faqala hiya sunnah. Ibnu Abbas menyatakan itu adalah sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Kami memandang itu seperti perbuatan yang kurang ajar, kurang adab kalau dilakukan seseorang.
Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menyatakan, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi ini duduk iqa yang seperti ini yang sunnah. Ada duduk yang iqa yang terlarang. Nanti kita tunjukkan. Nah, duduk iqa yang terlarang adalah ketika kedua telapak kaki ditegakkan tapi diletakkan di samping kanan dan kiri, kemudian pantat menyentuh lantai. Nah, hal ini seperti yang disebutkan oleh Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar, al-iqa' an yulsiqa ar-rajul ilyatayhi bil ardi wa yansibu saqayhi wa fakhidayhi wa yada'u yadayhi 'ala al-ardi kama yuq'il kalbu. Iqa' adalah menempelkan pantatnya ke lantai atau tanah dan menegakkan paha dan betisnya serta meletakkan kedua telapak tangan di lantai sebagaimana iqa' pada anjing. Nah, ini penjelasan Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar. Nah, kita sudah membahas gerakan di dalam duduk di antara dua sujud, sunnahnya iftirash. Seperti apa iftirash? Kita telah kaji. Juga kadang disunnahkan iqa'. Iqa' itu yang sunnah adalah ketika dia bertumpu pada dua tumit, pada dua telapak kaki yang ditegakkan. Nah, ada juga iqa' yang terlarang. Berikutnya kita akan bahas bacaan di dalam duduk di antara dua sujud. Hadis Hudzaifah riwayat Abu Dawud. Hudzaifah yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat malam menceritakan bagaimana duduknya Nabi dalam duduk di antara dua sujud, kemudian apa doa yang beliau baca. Kata Hudzaifah, wa kana yaq'udu fi ma baina as-sajdaini nahwan min sujudihi. Beliau duduk di antara dua sujud, lamanya hampir sama dengan sujudnya. Masya Allah. Padahal sujudnya itu seperti berdirinya. Walaupun tidak sama persis, tapi hampir sama dengan berdirinya. Berdirinya, Nabi pada waktu itu membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dibaca tuntas. Masya Allah, panjang sekali. Nah, dan memang luar biasa. Ibadah Nabi kita Muhammad SAW adalah ibadah yang terbaik. Padahal beliau adalah manusia yang telah diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang pada saat beliau masih hidup. Tapi beliau begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yaqulu, dan pada saat duduk di antara dua sujud itu Nabi mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbighfirli, wahai Rabbku ampuni aku. Rabbighfirli, wahai Rabbku ampuni aku. Nah, jadi ini diulang ya, dibaca. Sehingga sebenarnya bacaan duduk di antara dua sujud itu Rabbighfirli saja boleh. Sebagian ulama menyatakan kadar wajibnya adalah Rabbighfirli sekali. Kalau diulang silakan. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli misalkan. Nah, ya wahai Rabbku ampuni aku. Permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melihat dari makna bacaan sholat itu udah begitu banyak permohonan ampunan kepada Allah. Mulai dari istiftahnya, kemudian rukuknya juga ada doa permohonan ampunan, sujudnya juga demikian, duduk di antara dua sujudnya begitu juga. Belum lagi nanti bacaan doa setelah tasyahud sebelum salam. Ada istighfarnya juga. Nah, luar biasa. Dan itu kalau dijalankan benar, salat itu sesuai dengan bimbingan Nabi, ikhlas karena Allah, ya, dihayati benar gerakan dan bacaannya, itu bisa menjadi pembersih dosa.
Bacaan duduk di antara dua sujud berdasarkan hadis Ibnu Abbas riwayat Abu Daud. Kalau tadi Hudzaifah, sekarang Ibnu Abbas yang menyebutkan hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, kana yaqulu baina sajdatain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan di antara bacaan di antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, kasihanilah aku ya Allah. Wa'afini, berikan afiat. Afiat itu keselamatan, kesehatan, itu afiat. Berikan afiat kepadaku ya Allah. Wahdini, berikan petunjuk kepadaku, berikan bimbingan kepadaku. Warzuqni, berikan aku rizki. Nah, ini bacaan duduk di antara dua sujud berdasarkan hadis Ibnu Abbas riwayat Abu Daud. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, berikan rahmat aku ya Allah, kasihanilah aku. Setiap orang tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu begitu besarnya kebutuhan kita terhadap ampunan dan rahmat Allah. Nah, Nabi Adam alaihi salam setelah melakukan perbuatan dosa, beliau bertaubat dengan ucapan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Setiap makhluk akan merugi ketika tidak mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bacaan duduk di antara dua sujud kita memohon dua hal ini kepada Allah. Allahumma gfirli warhamni wa'afini, berikan aku afiat, sehat, selamat. Selamat dari adab, yang paling utama selamat dari malapetaka, bencana pada diri kita, keluarga kita, harta kita, nah, badan kita. Wahdini, berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Karena kalau tanpa petunjuk Allah, kita akan sesat, salah jalan. Hanya dengan petunjuk Allah kita akan benar, terbimbing. Wahdini, berikan petunjuk kepadaku. Warzuqni, berikan rizki kepadaku ya Allah. Rizki yang halal, yang barakah. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud. Kemudian di dalam hadis lain, riwayat Muslim dari Tariq bin Ushaim, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkonsultasi, bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu Rabbi?" Wahai Rasul Allah, bagaimana aku meminta kepada Rabbku? Apa yang aku minta kepada Rabbku? Qul, Nabi bersabda, ucapkan Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa'afini, berikan afiat kepadaku, warzuqni, berikan rizki kepadaku. Wa yajma'u asabi'ahu illal ibham. Nabi mengumpulkan atau menggabungkan seluruh jari beliau kecuali ibu jari. Fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Sesungguhnya semua itu, empat hal ini, permohonan ampun, permohonan rahmat, permohonan afiat, dan permohonan rizki, telah menggabungkan kebutuhanmu, keperluanmu, dunia dan akhirat. Masya Allah. Dan kita di dalam hadis Ibnu Abbas itu, ya, tercakup semua ini, empat hal ini. Bahkan lebih, ada wahdininya di situ.
di dalam bacaan duduk di antara dua sujud. Maka boleh bagi kita untuk membaca ini baik di dalam sholat atau di luar sholat. Bimbingan Nabi kepada seorang laki-laki dalam hadis riwayat Muslim dari Tariq bin Ushaim, Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Baca itu sebagai zikir kita, misalkan ketika kita senggang atau ketika kita berdoa di waktu-waktu mustajabah, antara adzan dan iqamah, ketika hujan, ketika safar, ya, kemudian sepertiga malam yang terakhir, misalkan, bisa kita minta kepada Allah 4 hal ini. Yang 4 hal ini sebenarnya sudah ada di dalam bacaan yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas, atau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Abu Dawud yang tadi kita baca, yang tadi kita pelajari. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.